Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Bu Nelviona, yang sudah hadir bersama kita. Yang kita hormati bersama, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru, yang akan hadir sebagai pemateri kita pada hari ini, Bapak Ardani. Dan juga yang kita hormati, akademisi yang hadir mengisi di kegiatan kita hari ini, yaitu Pak Mardianto Manan. Senang sekali saya sebagai pembawa acara bisa kembali berjumpa dengan para Zoomer semua, para hadirin dalam kegiatan korelasi Kongko Sore Literasi bersama Diskusi Pekanbaru dan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kota Pekanbaru. Pada sore hari ini merupakan hari kedua di mana ada 6 hari, rangkaian 6 hari kegiatan kita, di mana kita akan membahas tema tentang 236 tahun Pekanbaru sudah smartkah? Kita mengadakan ini dalam rangka hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-236. Dan pada hari ini, teman-teman semua, kita akan membahas tema tentang smart living, di mana kita bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembangunan Kota Pekanbaru, khususnya di bidang smart living, yang biasa disebut Pak Wali Kota itu sebagai livable city. Kemudian kita juga ingin mengetahui ya, maksudnya kita ingin memberikan literasi kepada masyarakat, khususnya peserta yang hadir di sini, tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan Kota Pekanbaru untuk mencapai livable city tersebut, dan juga kritik-kritik apa saja yang mungkin perlu disampaikan untuk pemerintah, sehingga pemerintah mungkin bisa semakin cepat lagi untuk mencapai visi Smart City yang madani yang dicanangkan Wali Kota Pekanbaru hingga tahun 2022 mendatang. Oke, baiklah. Setelah hadir bersama saya di sini Bang Saleh yang nantinya akan menjadi moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum saya menyerahkan kepada Bang Saleh, saya mau membaca sedikit nih tata tertib kita yang akan kita jalankan pada meeting kita, pada pertemuan kita hari ini. Pertama, peserta diskusi merupakan peserta yang telah mendaftar pada panitia sebelumnya. Adit sini. Kemudian yang kedua, saat bergabung, mikrofon peserta akan di-mute dan peserta dilarang unmute mikrofon kecuali dipersilahkan oleh panitia. Yang ketiga, sesi diskusi akan dipandu oleh moderator, peserta diharapkan memperhatikan dengan seksama. Yang keempat, setelah sesi diskusi narasumber selesai, peserta dapat mengajukan pertanyaan ke narasumber yang dipandu moderator dengan cara raise hand atau bertanya di kolom chat. Peserta dipersilakan untuk menyebutkan nama dan instansi asal ketika dipersilakan bertanya. Dan yang terakhir, diberikan sertifikat dari awal sampai selesai. Baik, kepada Bang Saleh, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Alhamdulillah. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saat ini saya akan menyerahkan apa ya istilahnya, mic lah kepada Bang Saleh yang akan pada sore hari ini. Jadi kepada Bang Saleh, waktu dan tempat dengan sekarang. Mungkin sebelumnya Pak Mardianto Manan sudah bergabung dengan kita. Saya belum lihat, tadi sudah Bang, cuma kayaknya belum masuknya. Oke. Saya coba hubungi dulu ya. Oke, siap. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Ya, boleh. Silakan, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru beserta jajarannya yang hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Ketua GPMB Kota Pekanbaru, Bung Indra, dan juga kawan-kawan pengurus GPMB Kota Pekanbaru yang alhamdulillah bergabung pada diskusi kita pada sore hari ini. Dan juga yang kita hormati abang-abang kita, narasumber yang ingin men-sharing sedikit pengetahuan kepada kita semua yang telah bergabung pada sore hari ini. Yang pertama yaitu Bang Insinyur Haji Ardhani ST, Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru, dan juga nanti yang bakal menyusul nanti Bang Mardianto Manan, pakar tata kota yang insya Allah nanti mungkin bakal bergabung dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih Bang telah bergabung sama kami di diskusi kali ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan panitia yang telah mensukseskan kegiatan kita pada sore hari ini. Dan juga hadirin semuanya yang berkesempatan bergabung, terima kasih kami ucapkan. Puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sebelumnya saya akan coba perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, yang mana kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati 236 tahun ulang tahun Kota Pekanbaru, dengan tema sudah 236 tahun Kota Pekanbaru sudah smartkah, yang mana pada sore hari ini kita memfokuskan pembicaraan pada smart living. Pembicara pertama kita yaitu Bapak Insinyur Haji Ardhani ST. Beliau lahir di Banda Aceh 21 September 1962. Sudah bergabungkah Pak Ardhani? Oh ya, selamat sore Pak. Oh ya, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Pak Ardhani ini Kadis Perkim Kota Pekanbaru. Alamat beliau di Pekanbaru yaitu di Jalan Tanjung nomor 17. Nah, mungkin kita minta dulu mungkin ya kepada Pak Ardhani untuk bisa menjelaskan kira-kira smart living itu seperti apa sih? Kira-kira strategi pemerintah dalam mewujudkan smart living itu juga apa, kemudian target keberhasilannya atau hal-hal yang perlu disampaikan. Mungkin kita minta kepada Pak Ardhani mungkin materinya sekitar 10 atau 15 menit Pak, mungkin ininya untuk awal ini. Ya, kepada Pak Ardhani mungkin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ardhani, Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Ibu Kadis, Ibu Yona sebagai Permakarsa. Yang saya hormati Pak Mardianto Manan. Siap. Ya, sebagai pakar tata kota. Saya hormati Pak Saleh sebagai moderator, serta hadirin sekalian. Pada kesempatan ini kami dari Dinas Perkim diminta untuk memberikan gambaran
masalah apakah kota Pekanbaru 236 ini smartkah? Ditinjau dari smart living dari 6 pilar visi misi Pak Wali Kota Pekanbaru. Mungkin pada kesempatan kali ini bahan paparan kami mungkin Pak Saleh bisa 20 menit. Jadi ada dua hal. Yang pertama slide ya. Yang kedua adalah masalah video pembangunan. Pembangunan itu 4 menit. Yang sudah dipertandingkan kemarin itulah. Masuk 10 besar gitu katanya. Oke, kita mulai tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik. Selanjutnya diteruskan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 40, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Juga ada Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Ya, lanjut. Mengacu kepada visi daerah dan selanjutnya ada visi kepala daerah 2017-2022 Pekanbaru Smart City Madani. Ada 6 pilar. Dari 6 pilar itu kita membahas kali ini adalah smart living. Oke, lanjut. Nah, dari smart living ini adalah dalam rangka menyukseskan misi kelima, mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni. Pertanyaan kita adalah, apakah itu smart living? Smart living artinya adalah bagaimana pemerintah dapat menyiapkan lingkungan permukiman. Yang kedua adalah non-fisik, bagaimana kondisi masyarakatnya. Lanjut. Dari visi misi Pak Wali Kota ini, kami mencoba membuatkan rensra Dinas Perkim. Di sini ada 2 tujuan, tapi di sini ada tujuan pertama sekali adalah tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang terdiri dari ada 2 sasaran. Sasaran pertama adalah terciptanya kondisi kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni, dengan indikator kinerjanya adalah persentase penurunan kawasan permukiman kumuh dan persentase rumah yang tidak layak huni yang ditangani. Yang kedua adalah sasaran tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata. Di sini ada 5 indikator kinerja. Lanjut. Dari indikator kinerja tersebut kami turunkan lagi kepada target kinerja tahunan. Ini dari 2019 sampai 2022. Yang pertama indikator persentase penurunan kawasan permukiman kumuh. Misalnya tahun 2019 ini target kami adalah 51,44%. Ada juga indikator rumah tidak layak huni yang ditangani, persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik, persentase saluran drainase lingkungan dengan kondisi baik, persentase KKMPR terlayani sarana sanitasi dasar, dan persentase TPU yang berkondisi baik. Jadi setiap tahun ada target kinerja daripada indikator kinerja utama tersebut. Lanjut. Di bidang perumahan, data jumlah rumah tidak layak huni pada saat ini adalah 3.378 unit. Penanganannya dari 2012 sampai 2019 ini sudah 2.443 unit atau lebih kurang 72,32%. Sisanya adalah 27,68%. Nah, cerita tentang data backlog rumah di Kota Pekanbaru, hasil dari LP3KP kita menunjukkan bahwa backlog kepemilikan Kota Pekanbaru untuk perumahan ada 108.146. Ini memang suatu yang besar. Kemudian juga backlog penghunian Kota Pekanbaru 22.189. Nah, jadi ada beberapa aspek rumah layak huni yang perlu kita perhatikan. Pertama, melihat keselamatan bangunan dan kesehatan bangunan. Dari keselamatan bangunan ini yang diperhatikan adalah komponen
komponen struktur, dan bahan penutup. Dan kemudian luas kecukupan minimum ruang itu adalah 9 per orang. Nah, jadi sini kami coba menampilkan rekap pembangunan rumah layak huni. Itu ada 2.443 unit yang kegiatannya ada berupa bantuan rumah sederhana layak huni, bantuan rumah sederhana sehat, perbaikan kualitas rumah, bantuan stimulan perumahan swadaya, dan bantuan rumah swadaya. Lanjut. Nah, kita coba melihat alokasi dana. Alokasi dana penanganan pembangunan rumah layak huni ini sebagian besar hampir merata ini. Artinya besarnya pendanaan APBD kota 47%, sisanya APBN dan APBD provinsi. Lanjut. Nah, ini beberapa contoh yang kami tunjukkan kepada pemirsa sekalian, bagaimana rumah sebelum ditangani sebelah kiri, pojok kiri, setelah ditangani menjadi cantik di sebelah kanan. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu juga menjadi tugas kita adalah pembangunan rusunawa. Di Pekanbaru ini ada 2 lokasi rusunawa. Yang pertama di Rejosari, itu ada 3 twin block. Masing-masing twin block itu bisa menampung lebih kurang 99 kamar atau 99 kakak. Juga ada satu lagi rusunawa di Yosudarso. Keempat twin block ini semuanya dibangun oleh APBN melalui PUPR, Kementerian PUPR, dan sudah diserah terimakan kepada kita untuk pengelolaannya. Kemudian selanjutnya kita juga sudah menyiapkan untuk selanjutnya bagaimana apabila diperlukan pembangunan rumah susun. Ini adalah rusunawa Rejosari. Itu lebih kurang ada 2 twin block lagi untuk diusulkan bisa dibangun di lokasi tersebut. Lanjut. Nah, kemudian juga di Rusunawa Yosudarso itu masih ada peluang tanah, bisa kita bangun lagi 1 twin block. Selanjutnya adalah rencana Rusunawa Sri Meranti Witayu. Nah, ini memang kami juga sudah membuat program. Karena sebagaimana kita ketahui, perumahan Witayu ini tiap tahun, saban tahun itu terendam. Jadi kita mencoba di sini, bila disetujui nantinya, kita merelokasi itu di daerah Sri Meranti. Itu ada lebih kurang tanah kita bisa menampung lebih kurang 3 twin block. Jadi nanti ini baru program dan nanti akan disosialisasikan selanjutnya. Dan juga ini mungkin bangunannya akan dibantu oleh APBN melalui Kementerian PUPR, Ditjen Penyediaan Perumahan. Lanjut. Bidang kawasan permukiman, di sini kita sering mendengar tentang permukiman kumuh. Kalau lebih kenal mungkin dengan istilah kotaku, kota tanpa kumuh. Di sini melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Di pelaksanaan permukiman kumuh ini ada 7 indikator yang akan menjadi perhatian kita, yaitu pertama bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan. Dari 7 indikator ini ada 19 parameter penilaiannya. Dari setiap parameter ini dikasih angka numeriknya. Apabila nanti ada indikator angkanya timbul di atas 19%, itu bisa dikategorikan kawasan kumuh. Lanjut. Di Kota Pekanbaru, sesuai dengan surat SK Pak Wali Kota pada tahun 2017, kita ada kawasan kumuh luasnya lebih kurang 113,56 hektar tersebar di dalam 8 kawasan kumuh yang terdapat di daerah kelurahan dan di kecamatan-kecamatan. Nah, di sini kami mencoba menggambarkan dalam peta itu delinasi kawasan kumuh untuk 8 kawasan. Yang pertama kawasan Kota Lama, kawasan Lembah Damai, kawasan Meranti, kawasan Padang Trubuk,
kawasan pesisir, kawasan rumah pesisir, kawasan Sungai Sago, dan kawasan Suma Hilang. Lanjut. Ini kami coba menunjukkan beberapa kegiatan BDI dan kolaborasi dalam penanganan kawasan kumuh. Ini untuk kawasan Tampan ya, Kecamatan Tampan. Lanjut. Ini Rintis, di daerah Rintis. Lanjut. Ini di Tanjung Ru. Nah, ini di pesisir. Ini gambar-gambar kami tunjukkan juga. Ini di Sri Meranti. Ini di Lembah Sari. Ini Lembah Damai. Maaf. Ini di Limbungan. Dan terakhir di Kampung Bandar ya. Oke. Lanjut. Foto. Oke. Dari kegiatan tersebut sampai saat ini dari 113,56 hektar sudah kita tangani lebih kurang 91,93 hektar. Berarti baru ditangani 80,95%. Dalam penanganan tersebut memang banyak sumber dana yang untuk menyelesaikannya. Sini adalah dari kotaku sendiri berarti APBN, ada APBD provinsi, cuman APBD kota cuman 1,5%. Jadi penanganan kawasan kumuh ini banyak menggunakan dana APBN dan APBD provinsi. Nah, kalau kita melihat tadi ada 7 indikator. Nah ini bangunan gedung dan kita bangun itu ada lebih kurang sampai saat ini sudah 27 unit. Jalan lingkungan 18.000 berarti 18,13 km. Air minum ada 19 unit. Drainase lingkungan ada 14 kilo. Air limbah ada 29 unit. Persampahan 112 unit. Kebakaran 22 unit. Jadi semua yang dibangun ini memang kita hitung ke dalam formulasi dengan parameter tadi dengan angka numerik sehingga bisa bergeser dari 113,56 hektar menjadi 91 hektar. Lanjut. Nah, ini kami juga memberikan gambaran di dalam tabel kira-kira pengurangan kumuhnya. Jadi setiap tahun kita deviasi, artinya antara target dengan pencapaian lebih tinggi pencapaian daripada target penanganan kawasan kumuh. Lanjut. Nah, ini kami coba menggambarkan di dalam grafik. Dalam grafik ini nampak bahwasanya yang warna merah itu adalah pencapaian berarti lebih tinggi daripada target. Lanjut. Nah, ini coba kami memplot dalam gambar alokasi dana, memang pendanaan sangat besar dari APBN dan APBD. Jadi dari APBD Kota Pekanbaru hanya 8%. Lanjut. Kemudian ada bidang prasarana umum atau PSU. Coba lanjut. Di PSU ini sampai saat ini kita fokus menangani jalan lingkungan. Jalan lingkungan, data kami dari 2012 sampai 2019 ini, kita sudah membangun lebih kurang 1.209,96 km panjang jalan. Dari lebih kurang hampir 3.150 meter jalan yang ada, kilometer. Kemudian ini adalah contoh beberapa jalan lingkungan yang kita bangun. Lanjut. Nah, ini pentahapan pembangunan, foto-foto tahapan pembangunan. Kemudian juga di PSU kita juga membangun saluran lingkungan. Jadi saluran lingkungan sudah kita bangun lebih kurang hampir
142,5 kilometer. Lanjut. Lanjut ya. Nah, di sini kami coba memberikan gambaran foto-foto penanganan PSU untuk saluran lingkungan. Lanjut. Pegang ya nih. Maaf, jaringan agak lelet ini, Pak. Oke. Ya. Nah, juga dalam pekerjaan penanganan jalan lingkungan dan saluran lingkungan di PSU ini juga ada yang dikerjakan oleh OMS, organisasi masyarakat setempat. Itu lebih kurang ada untuk jalan lingkungan sudah dibangun oleh OMS lebih kurang 44,26 kilo dan juga jalan lingkungan lebih kurang saluran lingkungan lebih kurang 4,12 kilo. Lanjut. Oke, ini menggambarkan. Kemudian juga ada pembangunan sarana air limbah, sarana dan prasarana air limbah lingkungan. Jadi saat ini kita sudah membangun lebih kurang 88 unit. Jadi ini spaldete istilahnya itu, sanitasi ya, spaldete. Ini untuk skala lingkungan, di mana satu spaldete ini sistem pengolahan air limbah terpadu terpusat itu bisa menampung lebih kurang 50 SR, satu unit. Jadi kalau 88 unit kali 50 lebih kurang 4.400 sambungan rumah. Nah, di sini juga kami ingin menyampaikan gambaran bahwasanya alokasi dana itu memang umumnya itu dari APBN. Itu penanganan Sanimas IDB dan DAK. Lanjut. Nah, jadi kami mencobalah menghitung kira-kira bagaimana sanitasi ini gitu. Sanitasi ini memang khusus dibangun untuk masyarakat MBR. Tapi kalau kita hitung ke dalam data rumah tangga itu hanya rumah tangga yang ada di Kota Pekanbaru lebih kurang 266.105 itu lebih kurang adalah 1,65%. Tapi di IKU kami indikator kinerja memang difokuskan dalam untuk melayani masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Lanjut. Nah, di sini kami mencoba menampilkan gambar-gambar penanganan sanitasi itu, Pak. Ya, lanjut. Ya, terus nih. Agak lama ya, Ri. Oke. Ini juga kami ada membangun sarana prasarana air bersih skala lingkungan. Jadi Dinas Perkim membangun juga air bersih tetapi non perpipaan. Ini terpaksa kami bangun karena banyak permintaan dari masyarakat, terutama untuk daerah-daerah yang tidak dilalui oleh perpipaan. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan PDAM, di mana yang tidak bisa dilayani oleh PDAM, kita bantu masyarakat untuk membangun sapras ini, air bersih, sumur dalam. Ini kami sudah membangun lebih kurang balik dulu. Sampai saat ini kami sudah membangun lebih kurang 263 unit air sumur dalam ini. Dan ini juga sama seperti sanitasi ini, sanitasi tadi bisa membantu lebih kurang untuk 50 SR. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi kalaulah data-data jumlah pelanggan PDAM yang kami tahu adalah 12.874 SR. Sedangkan kontribusinya kalau kita melihat PDAM itu untuk Pekanbaru ini hanya mampu menyiapkan 4,8%. Ini kan masih data-data dengan kondisi PDAM yang lama. Kan sekarang ada KPBU, mudah-mudahan apabila ini bisa berjalan baik, PDAM bisa menyediakan air bersih kepada masyarakat yang Pekanbaru lebih besar lagi.
Begitu juga kontribusi surplus skala lingkungan Dinas Perkim ini kita sudah bisa hampir seperti PDAM sekarang itu. Ada 13.150 SR untuk masyarakat MBR. Jadi ini terpaksa dibangun karena ada pilihan lain gitu. Lanjut. Boleh. Agak anu. Habis. Tapi kok enggak ini lanjut. Oke. Nampaknya ini ada gangguan jaringan. Selanjutnya ada pengolahan tempat pemakaman umum TPU. Jadi Dinas Perkim juga sekarang kali ini menangani lebih kurang 6 lokasi TPU dengan luasnya lebih kurang 31 hektar. Itu ada TPU Tampan, TPU Payung Sekaki, TPU Palas, TPU Bansari, TPU Kuini, dan TPU Lokomotif. Terima kasih, Pak. Jadi sebelum ini diakhiri, kami mohon 4 menit untuk memutar video pembangunan, Pak. Terima kasih. Oke, silakan, Pak. Tolong dibangun. 4 menit, Pak ya. Iya, boleh, Pak. Video ya, Pak ya? Ya, video pembangunan 4 menit saya. Dan ini juga sudah dipertandingkan kemarin ya. Nah, maksudnya nomor berapa, Pak? Pak Saleh. Baik, Pak. Sudah bisa dilihat, Pak? Oke, jadi. Kota Pekanbaru merupakan kota smart city yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan menuju salah satu kota metropolitan di Indonesia. Sesuai dengan yang dicanangkan oleh Wali Kota Pekanbaru saat ini, Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki kawasan kumuh di perkotaan dengan luasan kumuh sebesar 113,56 hektar yang tersebar di 8 kawasan. Secara umum, permasalahan yang akan diselesaikan meliputi ketidakteraturan bangunan, jalan lingkungan yang belum sesuai dengan standar teknis, ketidaktersediaan drainase yang terhubung ke jaringan perkotaan, pelayanan air minum yang belum bisa diakses oleh masyarakat, proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, dan sistem pengolahan limbah yang belum sesuai teknis. Terkait penyelesaian masalah tersebut, Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Pekanbaru telah melakukan tinjauan lapangan dan memberikan arahan terkait penanganannya. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penyediaan rumah susun sewa, rusunawa, penataan bangunan di sempadan sungai, pembangunan rumah layak huni, pembangunan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, pembangunan drainase, pembangunan IPAL komunal, pembangunan MCK, penyediaan
sarana persampahan, penyediaan sarana proteksi kebakaran, dan pembangunan ruang publik. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berkomitmen mencapai Smart City Madani dengan mewujudkan Smart Living di Kota Pekanbaru tercinta. Perkim datang karena masyarakat ada. Masyarakat tersenyum, Perkim bahagia. Terima kasih Bapak Wali Kota. Oke, terima kasih kepada Pak Ardani, Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru, yang telah memaparkan sedikit mengenai tentang Smart Living yang merupakan salah satu program unggulan dari Kota Pekanbaru. Di tengah-tengah kita telah hadir Bang Insinyur Mardianto Manan, MT. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, senior saya ini. Beliau lahir di Pangean 3 November 1969, yang saat ini sekarang sedang mengabdi di UIR, ya Bang ya, sebagai dosen, dan beliau adalah pakar tata kota Pekanbaru yang sudah dikenal semua orang di Riau ini. Mungkin tadi Abang juga sudah mendengar ya Bang ya, tentang apa yang pemaparan yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru. Ya kita minta tanggapan Abang ini Bang, apakah hal-hal yang disampaikan tadi itu tuh capaian-capaiannya sudah terwujud atau bagaimana, apakah itu memang diperlukan saat sekarang ini oleh Kota Pekanbaru atau lain sebagainya. Mungkin kita minta tanggapan Abang lah. Kepada Abang, waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama minta maaf Pak Ardani, Pak Bu Kadis gitu ya. Saya sekarang lagi ada acara rapat di Kembang Sari, Gedung FKPMR dengan Bang Dr. Hewan Haidir gitu, Bu Haja Asalini Agus, tentang masalah kasus di kampung kami Cibarakun yang terpenjara 5 orang sekarang warga kami itu. Jadi saya agak menyelihkan waktu. Nih saya duduk di depan kantor FKPMR sekarang menjadi tempat menyendiri, sementara orang masih rapat di dalam gitu. Tapi demi untuk Smart City dengan Smart Living ini kita harus korbankan waktu untuk beberapa menit duduk bersama di sini dengan Pak Ardani gitu ya. Terima kasih Bang. Saya sudah dengar dari beberapa hal itu sangat bagus. Jadi apakah diperlukan, pertanyaan Dinda Saleh tadi, ya 3 kali sangat diperlukan gitu. Karena Kota Pekanbaru ini kalau sesuai dengan apa tadi dokumen terakhir yang Pak Rani katakan tadi itu bahwa menuju kota metropolitan gitu ya, secara jumlah penduduk, secara fisik jumlah penduduk kita sudah jadi metropolitan, bukan menuju lagi gitu. Karena salah satu nomenklatur metropolitan itu penduduk di atas 1 juta jiwa sudah metropolitan. Kita sudah berada di posisi metropolitan, bukan menuju lagi gitu. Maka dari itu saya setuju dengan Pak Wali Kota, Bung Firdaus MT, mengikrarkan dengan kota cerdas ini, Smart City, yang orang Kwansing katakan kota pintar gitu ya. Artinya kota pintar ini ada 6 pilar, Pak Rani katakan tadi. Pintar government tadi kan, pintar mobility, transportasi, dan juga pintar dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa tuh gaya hidup, cara hidup kita, seperti yang kita bahas tadi, yang dinamakan dengan Smart Living gitu. Jadi Smart Living ini yang dikatakan tadi Pak Ardani sebagai Kadis Perkim, tentu dia membahas tupoksi dia, tak ada salahnya tupoksi dia, mulai dari saprase, saprana dan sarana, termasuk utility gitu, yang terkandung dalam tupoksi dia. Tapi sebenarnya Smart Living ini kota yang cerdas, kehidupan cerdas ini
sangat banyak lagi, sangat luas lagi, luas dari itu. Dan itu bukan semua wilayah jangkauan Pak Ardhani gitu. Cuma karena kita undang Pak Ardhani, tentu dia bicara topoksinya, di luar topoksinya nanti kena marah pula oleh Pak Wali. Gitu. Jadi sudah cukup bagus. Masalah capaian-capaian tadi dengan jujur, Pak Ardhani juga sudah ungkapkan juga bahwa kita punya target ini, sudah tercapai ini. Tapi ada satu hal yang tegas Pak Ardhani katakan yang jelas, capaiannya tuh lebih besar daripada yang belum terwujud. Nah, cuman tadi mungkin karena alasan APBD yang kurang, Pak Ardhani juga dengan jujur katakan ini lebih banyak memang dari APBD di luar non-APBD Kota Pekanbaru. Tapi justru bagi saya, justru itu wali kota yang cerdas. Jadi yang cerdas itu artinya bagaimana memanfaatkan dana-dana yang di luar koridor APBD kita jolok ke provinsi, kita jolok ke APBN, bahkan ke dari dunia internasional gitu. Seperti sekarang ada IPAL ya, apa barangnya? IPAL dari APBN dapat. Artinya semakin besar dana yang diambil dari luar untuk membangun kota metropolitan ini, saya cap jempol terhadap Pak Wali. Berarti dia pandai melobi ke pusat dan bisa menghemat penggunaan APBD kita. Pekanbaru dalam segi APBD kan termasuk orang yang kota yang miskin dalam penggunaan APBD. Berbeda dengan Bengkalis, dengan Siak mungkin. Pekanbaru tidak punya sumber daya alam. Pekanbaru cuman dia punya jasa dan perdagangan sesuai dengan visi dia. Pusat perdagangan jasa, ekonomi, ya kan, dan budaya di Sumatera lah katakan. Asia Tenggara terlalu tinggi mungkin di Sumatera gitu. Jadi ini juga smart living seperti ini juga perlu juga kita cerdas bagaimana mengambil anggaran-anggaran yang ada di luar untuk mengabadikan di kota kita. Ini juga. Nah, lalu kalau ini sudah duduk yang dinamakan lagi kota cerdas ke dalam secara tadi eksternalnya. Kalau internalnya, kalau kami dari IAP namanya, Ikatan Ahli Perencanaan Kota, saya pernah 2 periode jadi ketuanya, sekarang tidak saya lagi, sampai tahun 2020 kemarin. Bahkan kita pernah melakukan kajian mengadakan survei, itu kalau kita peras lagi kota cerdas nanti kehidupan cerdas, kita apalagi kehidupan cerdas itu adalah menjadi kota layak huni namanya, kota layak huni. Jadi Pak Ardhani tadi salah satu subbagian menjelaskan kota layak huni itu tadi secara fisik tadi sudah dijelaskan beliau. Tapi ada lagi non fisik yang perlu kita tanggapi. Itulah yang kita lakukan kajian namanya kota layak huni tadi. Apa aja kota layak huni itu? Bisa keamanan kota. Bagaimana masyarakat di Kota Pekanbaru merasa ada jaminan terhadap keamanannya sehari-hari. Jangan nanti masuk ke kota, masuk outlet, tapi dompet tetap di dompet aja, memegang takut dicopet. Itu tidak smart namanya gitu. Nah, itu orang kenyamanan kota berarti itu pihak keamanan, bukan Pak Ardhani lagi. Ada lagi nanti keselamatan kota. Keselamatan kota itu misalnya kita kemarin COVID, Corona. Corona kan ini bermasalah. Tidak bisa kita ngapa-ngapa karena Corona ini. Tentu ada juga rasa keselamatan di rumah, rasa keselamatan di luar. Lalu bagaimana pemerintah melakukan kesiapsiagaan bencana tadi? Ini juga semacam smart living yang harus dilakukan. Bagaimana caranya pengadaan masker atau menghambat orang atau aturan yang dibuat. Tadi Pak Wali Kota sudah 2 kali atau 3 kali beruntun mengadakan PSBB. Ini kan sudah cukup bagus dilakukan oleh Pak Wali Kota, mengambil tindakan cepat melakukan PSBB. Walaupun banyak kritik orang, ya tak ada masalah, Wali Kota harus bersikap. Cuman yang persoalan kemarin kan cuman bagaimana di saat orang ditahan di rumah, tapi mereka tidak ada dana santunan. Padahal itu undang-undang dan permen itu mengharuskan bahwa kalau diadakan itu ada namanya minimal mungkin kebutuhan pokok, pangan dan sebagainya. Itu dilindungi undang-undang. Tapi karena alasan APBD kita tidak ada, itu tidak dilakukan. Tapi kan bisa saja wali kota mencari investor, mencari bantuan dari RPP, dari mana yang banyak pengusaha sini. Itu juga dikatakan smart living juga. Wali kota meminta bantuan tanda kutip kepada pengusaha yang tanda kutip banyak profit yang diambil di Kota Pekanbaru untuk membantu penganggaran tadi. Itu juga salah satu saya kata. Lalu ada lagi rasa aman dalam kesehatan. Ada lagi perekonomian kota, lapangan pekerjaan, kemandiri, biaya hidup, dan juga termasuk kondisi politik kota Pekanbaru. Insya Allah aman lah politik kota kita sekarang. Ini juga termasuk dalam smart living itu. Kemudian dari segi perumahan tadi juga yang seperti dikatakan Pak Ardhani tadi bahwa
fasilitas-fasilitas tadi sudah dijatakan juga. Tadi misalnya sekarang di lokasi saya ini hari hujan. Hujan tidak begitu deras, tapi membasahkan juga bumi ini gitu ya. Tapi kalau hujan begitu deras kan kadang-kadang terjadi genangan-genangan air, terjadi yang orang Pekanbaru kan katakan banjir gitu. Padahal itu genangan air gini. Ini juga harus berpikir kita ke depan. Kalau kita memang smart city, kota pintar, persoalan banjir atau genangan air saya katakan tadi ini harusnya sudah tuntas sedemikian lama gitu. Tapi kan sekarang Pak Wali Kota kan masih berkutat dengan hierarki jalan. Pak Ardhani juga masih beralasan, beralibi bahwa kita tidak bisa interkoneksi jalan drenasi ini karena ada beberapa drenasi yang dilewati di jalan utama kota yang beranggarkan mungkin dari APBN, dari APBN provinsi. Tentu jelas dan pasti secara hukum sentuhan-sentuhan tupoksi Pak Ardhani tidak boleh membangun drenasi di Arengka, tidak boleh membangun drenasi di Sudirman. Cuman karena ada smart city dengan smart living-nya, ada kota layak huninya, tentu kita berpikir bagaimana smartnya kita pikirkan. Tentu koordinasi misalnya. Memang Pak Ardhani koordinasi ini enak di mulut ya, tapi lihat faktanya memang susah kadang-kadang. Tapi jadilah kita harus mendesak ke depan. Kemarin Bung Samsuar sebagai Gubernur Riau terpilih, dari awal dia terpilih sudah juga katakan, kalau memang Kota Pekanbaru lemas dan bingung dengan kondisi genangan air, ayo kita bantu buat master plan-nya. Karena sampai sekarang Pekanbaru kan belum membuat master plan drenasi Kota Pekanbaru. Alasan mungkin dana. Nah, kalau tidak ada master plan, bagaimana kita melakukan? Pak Ardhani sebagai tupoksi yang terbawa dari hierarki gubernur tadi sebagai kadis, tak bisa Pak Ardhani menyentuh penanganan, katakanlah di lokasi saya sekarang Kembang Sari atau dekat Undri gitu. Dibuat jalan drainase lebih bagus, sementara masuk ke ranah Sudirman, itu tupoksi pekerjaannya APBD provinsi atau APBN. Tentu ada koordinasi yang dilakukan di saat Pak Ardhani membuat parit drainase di Kembang Sari, Kopan dan sekitarnya ini. Tentu lintasnya dari asal air rumah, limbah dari kantor FKPMR ini sampai ke Sungai Siak nanti, kan tidak boleh terputus satu menit, 1 detik kan juga Pak Ardhani. Di saat dia terputus, tentu terjadi genangan. Ini yang dikatakan masyarakat Kota Bekan banjir. Tapi tak bisa beralasan juga bahwa kami tak bisa menyentuh Sudirman karena itu wilayah provinsi. Tentu kita tidak bisa stagnan di situ saja. Disinilah smart living, smart city yang perlu kita lakukan dengan melakukan koordinasi-koordinasi yang bernas dengan gubernur. Saya mau, Pak Ardhani, kalau mau kita fasilitasi bahwa kita tantang Gubernur Riau. Pertama dia terpilih, entah mencari muka atau bagaimana, kami berani loh menganggarkan itu. Sepanjang wali kota berkoordinasi dengan saya, meminta ke kami katanya. Ayo kita kejar, kita minta ke dia. Karena APBD provinsi kan cukup besar. 12 T gitu kan. Ini perlu kita apakan. Itu mungkin Pak Ardhani secara pas. Dan tidak hanya situ saja. Fasilitas pendidikan juga harus ada, administrasi pemerintahan sekarang. Misalnya sudah ada Mall Pekanbaru. Ini juga sudah menjawab smart living tadi. Artinya berkunjung kita kepada satu tempat, lalu dapat kita urusan semuanya di dalam mall tadi. Itu yang dikatakan mall kan begitu intinya. Kita berkunjung, dapat itu semuanya. Walaupun kita misalnya mengurus IMB-nya juga beruntun jadi ke bagian dulu tata kota, sekarang mungkin ke perumahan pemukiman, tapi tak ada persoalan. Artinya arsip kita serahkan ke situ, semua layanan dipenuhi di sana semuanya. Itu dia mungkin. Kemudian juga ada lagi smart living ini mungkin tentang transportasi. Bagaimana macet gitu, kita dihantui dengan macet di jam kerja dan sebagainya. Rasa aman terhadap kecelakaan lalu lintas. Lalu juga kualitas jalan. Tadi Pak Ardhani juga katakan kondisi-kondisi jalan di Kota Pekanbaru yang hampir mungkin 30-40% masih kondisi sedang dan jelek gitu. Jadi itu mungkin dalam koridor penanganan dari jalan Kota Pekanbaru gitu. Nah, ini juga perlu jadi perhatian kita juga karena macet juga banyak hal persoalannya sehingga tidak membuat kota tidak menjadi cerdas. Bisa saja mungkin sekarang di Undang-Undang 22 tahun 2009 kalau saya tak salah Pak Ardhani atau Bu Kadis gitu tentang lalu lintas angkutan jalan. Artinya apa dalam satu pasal kalau boleh saya kutip bahwa
jika masyarakat warga kota ini kecelakaan disebabkan oleh jalan yang rusak, mungkin terbukti di Pak Ardani, itu Pak Ardani dan kawan-kawan bisa dituntut loh secara hukum oleh warga. Artinya apa? Dia sudah lalai melakukan pelayanan terhadap Kota Pekanbaru. Apalagi moto, visi, dan misi, dan semuanya ini, Wali Kota Pekanbaru mengatakan ada Smart City. Smart City ini haluan dan kompas yang dilakukan oleh Wali Kota yang merupakan kota cerdas. Bagaimana kita memproklamirkan kota cerdas kalau jalan yang berlobang masih menyebabkan orang kecelakaan tunggal hanya karena lobang di tengah kota, kan gitu dia. Bagaimana seorang wanita yang hamil dulu di Jalan Ardat meninggal bersama bayi dalam kandungannya hanya karena genangan air di simpang adat dan banjir lalu tercembung, kata kami orang Pansing, meninggal dunia. Ini kan terkesan sangat tidak cerdas dan sangat tradisional gitu dia. Mungkin itu sedikit tanggapan saya dengan Pak Ardani, karena waktu kita juga terbatas. Mungkin kawan-kawan, adik-adik kita, mahasiswa juga banyak saya undang di sini, yang ingin diskusi dengan kita Pak Ardani. Mungkin gitu, Bung Saleh, terima kasih. Iya, Bang. Terima kasih, Bang, atas tanggapannya. Mungkin kita coba sedikit ya tanggapan dari Pak Ardani, 5 menit, Pak, menanggapi dari apa yang disampaikan Bang Mardianto tadi. Sebelum kita minta kepada kawan-kawan untuk bertanya, mungkin Pak Ardani, silakan 5 menit, Pak. Terima kasih Pak Mardianto Manan yang telah banyak memberikan masukan kepada kami di sini. Memang masalah smart living ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita sebagai orang pemerintah bisa menyiapkan infrastruktur atau bagaimana kita bisa menyiapkan permukiman itu dengan kondisi yang terbaik untuk melayani masyarakat kita. Memang kalau kita lihat, sudah seperti yang katakan Pak Manan tadi, memang kita ini bagi tugas Pak Manan. Bagi tugas di PIMKO ini ada 2 OPD, 1 PUPR, 1 lagi adalah Perkim. Jadi dalam pembagian tugas ini, memang Perkim ini menangani hanya untuk skala lingkungan Pak Manan. Bicara tentang memang masalah isu strategis memang yang ada di Kota Pekanbaru ini masalah banjir. Masalah banjir ini kalau kita sebagai seorang insinyur ini panas kita nih. Nggak selesai ini. Penanganannya. Boleh mau sih, kenapa tak selesai? Gitu. Gimana letak permasalahannya? Iya. Alhamdulillah Pak Manan memang seperti Pak Manan katakan koordinasi. Dan juga alhamdulillah juga tahun ini kita dari PUPR teman kami PUPR sudah menganggarkan master plan untuk penanganan kota. Jadi nanti dengan ada master plan ini jelas nanti siapa mengerjakan apa sudah jelas. Nah ini yang kita tunggu-tunggu Pak Manan. Jadi memang persoalan penanganan drainase ini kalau kita lihat hierarki penanganannya Pak, itu ada BWS. Tentu BWS itu Balai Wilayah Sungai ini menangani sungai-sungai besar dan sungai-sungai sedang. Ada juga PU Provinsi, di mana tugasnya. Ada PU Kota. Nah, PU Kota karena kita orang Kota Madia, PU dan Perkim. PU Kota membangun saluran menuju sungai kecil. Nah, kita Perkim membangun saluran yang dibangun oleh PUPR gitu. Memang seperti tadi itu. Seperti memang kuncinya ini koordinasi. Kalau ada master plan, siapa mengerjakan apa, nah jelas itu. Jadi mau kita proyek mana itu. Nah, sekarang mudah-mudahan kita kawal di master plan-nya nih Pak. Jadi masukan-masukan dari teman-teman dari perguruan tinggi sangat penting, Bapak-bapak dosen dan adik-adik kita di mahasiswa ini sangat penting. Sehingga master plan ini kalau dia memang bagus, perencanaan bagus, insya Allah hasilnya bagus. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Ardani. Ini ada ya tadi disampaikan sama Bang Mardianto, memang permasalahan apa ya bahasanya itu tuh ya yang tidak pernah selesai di Kota Pekanbaru ini seperti banjir. Dan kalau saya juga melihat itu jalan-jalan rusak di beberapa titik yang selalu rusak, diperbaiki, rusak lagi, perbaiki, rusak terus. Bingung juga entah kenapa ya kok nggak bisa diperbaiki gitu kan. Ini ya. Dan juga permasalahan air mungkin ya Pak ya, atau Bang Mardianto. Air saya nggak ngerti ya, air di Kota Pekanbaru ini kalau saya pernah coba tes, bahkan beberapa kawan juga menyampaikan, itu pH-nya itu tuh tidak nyampe 5. Artinya tingkat keasamannya itu tinggi. Dan itu air itu ya itu tidak layak untuk dikonsumsi.
Setahu saya dari masalah kesehatan itu tidak layak. Artinya air itulah yang selama ini selalu kita konsumsi, sehingga mungkin bisa menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan di tubuh kita. Nah, hal-hal ini mungkin juga rasa saya hingga detik ini masih belum tersentuh ya. Saya nggak tahu sih ya dari perkembangan Kota Pekanbaru sekarang ini, tapi saya melihat kayak air itu tuh masih belum tersentuh. Jalan juga kayak di Sukakarya, kayak dia apa itu banyak lubang-lubang yang juga ditambal muncul lagi. Tambal hari ini, seminggu kemudian muncul lagi. Jadi bingung saya ini solusinya seperti apa. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, mungkin yang lain silakan di raise hand. Ini ada satu Pak yang bertanya untuk Bapak dan Bang Mardianto tentang kebijakan pusat tentang Tapera. Saya juga ini kurang tahu nih Tapera. Tapera mungkin ujungnya perumahan rakyat ya, Tapera ini ya. Tapera, apakah sesuai dengan kondisi Pekanbaru saat ini? Karena masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ya. Mungkin kepada Pak Ardani mungkin ya kita minta dulu ya, kira-kira kebijakan pusat tentang Tapera. Ini ya. Ya, silakan Pak Ardani. Mic-nya, Pak. Ya. Halo, belum terdengar Pak Ardani, belum terdengar suaranya. Dah. Oh ya. Oke. Masalah pembangunan perumahan ini Pak, memang juga salah satu jadi target pemerintah pusat. Mungkin kita selama ini mendengar pembangunan 1 juta unit rumah. 1 juta unit rumah ini dibangun per tahun loh Pak, target secara nasional itu. Nah, jadi dari pembangunan perumahan ini untuk masyarakat yang 1 juta unit ini memang kontribusi besar pemerintah berharap memang pembangunan khusus untuk MBR ini. Nah, jadi MBR ini memang saat ini memang pemerintah mensubsidi gitu, developer atau pengembang untuk membangun rumah MBR ini gitu. Sekarang rumah MBR itu tak salah namanya hampir satu unit itu 130 juta per unit itu. Dan ini menjadi perhatian pemerintah Pak. Jadi memang dari data-data di Ditjen Penyediaan Perumahan ini hampir 75% itu memang pemerintah fokus untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat MBR itu. Karena perusahaan MBR ini banyak kemudahan-kemudahan disubsidi oleh pemerintah, baik yang peminjam dan juga baik pengembangnya sendiri. Tapi di sini angka-angka persentasenya itu mungkin kami tak ingat, perlu buka dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, gimana Bang Mardianto menurut Abang tentang kebijakan pemerintah pusat terkait Tapera ini Bang? Ya, tentang apa tadi Pak, dari data yang ada dari Pak Ardani tadi saya menengok dari segi kebutuhan kita, urgensi Tapera itu memang dibutuhkan oleh Kota Pekanbaru saya lihat. Karena saya lihat data Pak Ardani tadi khusus backlog aja tadi 106.000 ya Pak, 100.000. Iya, lebih kurang. Artinya ini rumah tangga kan Pak, bukan jiwa, rumahnya Pak Ardani ya. Rumah dari 1,1 juta jiwa lebih kita ada 100.000 lebih yang membutuhkan itu. Itu mungkin yang Pak Ardani katakan MBR ini tadi. Memang pusat memang sudah ada menyediakan itu. Cuman mungkin berbagi seluruh kita Indonesia ini, dan kita juga Pak Wali Kota dan kawan-kawan juga harus mengejar bola juga ke sana. Karena saya tengok APBN sekarang, ya tanda kutip Pak Ardani memang pandai-pandai melobi juga kita. Cuman syaratnya lobby itu yang lebih hebat lagi, saya melihat mungkin kritikan juga untuk Pak Ardani, sampai saat ini Pekanbaru tidak punya RP3KP. Mungkin Pak Ardani bisa bantah nanti kalau ini salah gitu. RP3KP kita belum punya. Karena salah satu syarat oleh kementerian itu di Jakarta, untuk penggelontoran dana APBN itu khususnya untuk MBR tadi atau rumah tadi, mereka melihat juga sebagai dasar pokok mereka menganggarkan itu. Ada enggak RP-nya? Ada enggak RP3KP-nya kita?
Sementara saya dapat kabar, kebetulan saya diundang di awal dulu pernah, tapi sekarang apa selesai kabarnya ditunda bayar apa istilahnya itu, RP3KP-nya belum selesai sampai sekarang. Maka ini juga mungkin hanya, tapi tidak semuanya sih, kalau 10 itu hanya 1/10 sebabnya di saat pemerintah pusat ingin menggelontorkan, ada anak master plan-nya, ada RP3KP-nya, berapa backlog-nya, kan ditanya itu, berapa MBR-nya, di mana lokasinya, di mana lokasi yang diapakan itu diminta biasanya itu. Nah, mungkin itu diapakan. Saya rasa mungkin sepanjang itu kita memenuhi itu, lalu yang kedua lobby-lobby ke pusat itu, saya rasa mungkin bisa, tapi butuh perjuangan. Nah, inilah yang saya katakan tadi Pak Dhani, yang smart untuk berikutnya lagi gitu. Kita nampaknya masih banyak kurang lemah. Saya bukan mengapakan kawan-kawan di lapangan, memang saya sadar juga cakap ini, mengkritisi ini gampang saja sih gitu. Tapi di lapangan itu, di instansi terkait itu banyak yang tanda kutip pernik-perniknya yang perlu dipenuhi, baik internal maupun eksternal yang banyak harus diapakan. Kalau kami di luar ini kan memandang gampang aja kesannya, tapi memang sangat rumit. Tapi minimal kita sadar diri bahwa dasar-dasar alas pokok tadi kayak RP3KP, master plan perumahan, dan apa tadi harus kita siapkan. Karena di sanalah semua kompas kunci pokok untuk 15 tahun ke depan, backlognya di sana, proyeksinya di sana, semua ada di sana gitu mungkin. Mungkin ini Pak Dhani mungkin sekadar masukkan saja. Iya. Mungkin itu Bang Saleh. Ya, Bang Mardianto, mungkin sedikit Bang. Ya. Kita tahu ya perumahan-perumahan sekarang ini di Kota Pekanbaru itu tuh semakin tahun itu semakin mahal, harga semakin tinggi, lokasi semakin jauh, dan luas tanah itu tuh bahkan semakin kecil, Bang. Kira-kira iya, kemarin dari 110, 115, 110, 108, bahkan sekarang yang terbaru tuh luas tanahnya itu tuh jadi 104. Nah, ini bagaimana sih ya kalau kita berpikir tentang smart city, harusnya namanya orang berumah tangga kan pasti bertumbuh ya Bang ya. Nggak mungkin kan rumah itu tuh hanya ditempati oleh berdua, suami dan istri. Itu ada anak. Nah, dan kondisi lokasi tanah 104, nah itu bagaimana caranya ingin membangun? Bagaimana menurut Abang ini Bang? Ya, sebenarnya smart living itu justru berpikir kita seperti yang Saleh katakan tadi, kecil, menarik, praktis, dan simple gitu. Itu dia gitu ya. Apalagi kita sudah metropolitan, memang karena memang kondisinya memperbanyak lahan. Sebenarnya smart city dengan smart living itu muncul dengan background yang Saleh katakan tadi, bahwa kota sudah berebut lahan, lokasi yang sedikit, kemudian fasilitas yang terbatas, itu dengan menggunakan IT, teknologi itu yang smart itu, dengan kota pintar ini bisa dilakukan. Kalau misalnya dalam salah satu smart living itu contoh rumah kecil aja modelnya gitu, ruang tamu, ruang makan, almari itu menyatu dalam satu ruang yang sama. Di saat bangun tidur, anaknya melipat bangun, lalu ditempelkan ke dinding, lalu itu menjadi meja makan meja pada lagi. Mungkin persoalannya, ya seperti itu. Lalu mungkin model kita kantor. Suatu ketika saya menghayal besok kantor ini, Pak Dhani dan kawan-kawan tak perlu lagi berkantor besar. Dia cukup di rumah seperti ini, tuntas semua persoalan. Artinya memperkecil ruang lingkup, tapi memperbesar praktisnya gitu nanti. Tapi betul. Tadi yang dikatakan tadi, Bung Saleh tadi, betul, tidak 110, bahkan ada tanah yang luas sekarang 90 gitu. Nah, tapi bagaimana mengapakan ini? Kalau Pekanbaru belum mendesak kali lah seperti itu, karena lahan kita yang terbangun boleh dikatakan mungkin lebih kurang baru belum sampai 50% yang terbangunnya. Kan itu salah satu dasar pikir Bung Firdaus MT memindahkan kantor ke Senayan Raya sana gitu, karena di sana zona-zonanya masih kosong katanya, dipindahkan ke sana. Tapi bagaimana antisipasi itu? Disitulah peran smart city, smart pintar, smart kota pintar tadi. Jadi kita buat setiap developer yang membangun, kan ada namanya perda, ada namanya perda tentang IMD, ada perda tentang perumahan pemukiman. Kalau dulu saya ingat ada perda 01 tahun 2010 tentang pendirian IMD. Kalau ingin membangun sebuah rumah, ada ukuran-ukuran layaknya. Berapa KDP-nya, koefisien dasar bangunan. Berapa KLB-nya, koefisien lantai bangunan. Berapa damijanya, dawasnya, dan sebagainya. Itu Pak Dhani sangat paham dengan itu. Artinya, kalau misalnya developer ingin membangun sebuah rumah, kalau dia mengajukan petakan-petakan yang kecil yang Bung Saleh katakan tadi tidak layak huni, tidak layak pakai,
itu Pak Ardhani kan bisa merekomkan bahwa ini perlu ditambah dong, ini KDP-nya kurang dong, ini berapa kan. Kalau dia tidak mau, IMB tidak keluar. Kalau IMB tak keluar, dia tak jadi membangun gitu. Makanya saya kemarin waktu dialog dengan Pak Wali Kota dulu pertama saya jadi ketua IAP, saya sempat disalahkan oleh Pak Wali, Pak Mardianto, sebenarnya yang salah bukan kami. Yang salah selama ini itu adalah bapak-bapak sebagai perencana katanya. Perencana yang salah lah, kota ini salah katanya. Tertampar juga muka saya gitu kan. Lalu saya kejar lagi Pak Wali. Pak Wali tidak begitu. Sekarang saya tanyakan kalau kita merencana, perizinannya, pelaksananya siapa? Tentu Pak Wali dan kawan-kawan. Artinya kalau ini salah kan Pak Wali bisa berbuat gitu. Oh, tidak bisa karena SRW sudah dibuat begini. Saya tidak lanjutkan karena debat kursi tidak akan selesai. Tapi yang penting terasa bagaimana ke depan itu bisa saja perlakuan itu dilakukan oleh dinas. Dinas punya hak mengintervensi, membolehkan dan menidakkan sepanjang ada instrumennya. Hierarki hukum yang terendah kita akan perda. Bisa dengan menggunakan perda tadi. Tadi kamar tidak pas bisa kita sampaikan dengan itu. Jadi dalam sepakat ini memang masih perlu kita mengatur, apalagi yang kami orang Kuantan misalnya atau masyarakat Melayu di Rohil yang jauh lagi, rumah kalau tidak berlaman, rumah kalau tak punya pala, tak punya kebun di belakang, tidak ada rumah gitu kan. Iya. Juga memang perlu kita apakan semumpung, dan itu masih bisa di Pekanbaru karena Pekanbaru baru terbangun, ruangnya lebih kurang 50% masih kurang gitu. Mungkin itu. Ya, kalau Pak Dhani gimana Pak? Apa memang ada perdanya itu ya? Kira-kira berapa sih luas tanah sebenarnya yang diatur dalam perda Perkim itu tuh di dalam perumahan permukiman itu Pak Ardhani? Mic-nya, ya, oke. Pak, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Manan itu benar adanya kan gitu. Kita ada perda, semua diatur itu Pak, luasnya diatur semua. Jadi kita di Pemko ini ada namanya TABG, Tim Ahli Bangunan Gedung gitu. Itu yang di situ ada tata ruangnya, juga di situ ada orang-orang PUPR, teknik sipil yang khusus memproses itu gitu. Jadi semuanya memang sudah ada aturannya itu Pak semuanya. Jadi apa yang sudah diteken itu berarti sudah dalam kajian di TABG kota kira-kira gitu. Oke, mungkin kita waktu sampai 5:30 ya Pak Ardhani dan Bang Mardianto. Kira-kira ini ada waktu 10 menit lagi, mungkin 5 menit Pak Ardhani, kira-kira 2 atau 3 mungkin terakhir nanti kita minta kalau Bu Yona masih bergabung mungkin terakhir kita minta Bu Yona juga untuk sedikit ini 2-3 menit Pak Ardhani, kira-kira apa yang bisa disampaikan, silakan. Terima kasih Pak. Memang cerita tentang smart living ini memang menjadi idaman kita lah sebagai penduduk Kota Pekanbaru. Bagaimana kita bisa menciptakan smart living, mana kota mampu memberikan layanan permukiman dengan standar yang baik untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Jadi seperti kata pembuka saya tadi, smart living ini berarti ada 2 hal yang perlu kita tinjau. Yang pertama, prasarana dan sarana permukimannya itu sendiri. Bagaimana kami sebagai orang Dinas Perkim bisa menyediakan itu kepada masyarakat. Dan satu lagi adalah non fisik itu mungkin itu bagaimana masyarakat bisa menerima pembangunan itu dengan senang gitu, sehingga mereka merasa bahwasanya tinggal di kota ini, di Kota Pekanbaru terasa nyaman gitu. Dari sosialnya tadi gitu, kira-kira dan sosial dan juga ada faktor ekonominya gitu. Jadi ini memang menjadi target kita ke depannya, bagaimana harapan Pak Wali Kota, bagaimana dengan 6 pilarnya kita bisa mewujudkan kota smart living. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi kita, apakah Kota Pekanbaru sudah smart? Ini pertanyaan yang menantang. Karena seperti kata Pak Manan tadi, menurut IAP, Ikatan Ahli Perencana Pak ya, itu penilaian kota-kota di Indonesia ini tidak salah 2014 dengan 2017 itu.
untuk melihat apakah kota-kota metropolitan ini juga kotanya gimana, apakah udah level city, kota layak huni gitu. Memang saat ini 2017 yang lalu itu yang nilai tertinggi itu kota Solo, nilainya 66, nggak salah saya itu yang pernah saya baca itu. Sedangkan kota-kota besar sendiri, Jakarta, Semarang, Palembang yang lebih, dan juga Makassar, itu nilainya juga rendah gitu loh. Jadi kita masih, ya kalau katakan smart living, kita sudah smart, tapi bagaimana kira-kira nilainya itu, ya nanti kita sama-sama lah melihatnya. Mungkin kita tidak bisa saat ini karena melihat smart living ini banyak komponen, banyak semua ini perlu dianukan secara komprehensif dan tidak cukup dengan dinas perkim. Dinas perkim hanya sub bagian daripada penanganan ini gitu loh. Ya, jawabannya kita sudah smart, tapi saya belum berani kasih nilai gitu. Nilainya belum berani gitu. Yang penting average lah, rata-rata sih oke gitu loh. Di atas 50, di atas 60 sih udah oke gitu, Pak. Karena kota yang terbaik saja nilainya 66 gitu. Kalau kita sudah di atas 60 kan sudah lumayan, tapi itu belum bisa kita nilai saat ini karena seperti tadi dengan penyediaan prasarana tadi, air bersih. Nah, kita juga lagi proses ini Pak ya, lagi proses bagaimana kalau KPBU ini bisa berjalan dengan baik, yang 750 liter per detik hampir bisa menangani seluruh kota. Kemudian juga sanitasi yang Bapak lihat tuh, kalian di tengah jalan itu juga, itu dalam rangka untuk mengatasi sanitasi. Sedangkan kami Dinas Perkim hanya bagian kecil sanitasi gitu loh Pak. Nah, jadi insya Allah dengan ini terbangun, Kota Pekanbaru bisa tercapai lah ya, seperti kita inginkan, kota kita idam-idamkan sebagai kota livable city. Demikianlah Pak dari kami. Oke, silakan Bang Mardianto untuk penutup 2-3 menit. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju dengan Pak Dhani tadi bahwa memang perlu kerja berat kita Pak Dhani. Ya, kerja berat. Semua warga kota semuanya kita perlu kerja berat untuk menangani itu. Secara konsep saya cukup salut dengan Pak Wali Kota yang sekarang, secara konsep. Tapi tentu ini kan perlu dilanjutkan oleh wali kota berikutnya ke depan. Tapi minimal wali kota sekarang sudah berani menohokkan smart city di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan konsep ini berlanjut ke depan. Karena setakat ini saya tengok pada masa jabatan Pak Firdaus MT lebih banyak masih berkutat untuk pemindahan kantor dari Sudirman ke Tenan Raya. Sehingga dana-dana angguran itu banyak terportir dan terpangkas untuk ke sana kemarin. Saya menengok nilai itu hampir setiap itu, bahkan 3 tahun yang lalu saya cek di instansi terkaitnya, katakanlah Dinas Kebersihan Pertamanan itu hanya dapat anggaran 2 miliar, 3 miliar. Yang banyak di tempat Pak Adani, Perkim dan PU atau Bina Marga kemarin banyak untuk memportir, membangun pusat perkantoran Tenan Raya itu. Nah, jadi ke depan setelah ini selesai, itu kan dasar sudah diletakkan. Lalu yang disampaikan Pak Adani tadi Perkim itu kan internal kota yang menohok agak seninya lebih ke dalam gitu ya, lebih banyak sanitasi, drainase, taman-taman, ruang terbuka hijau dan sebagainya. Itu mudah-mudahan ke depan ini akan lebih bagus lagi. Yang penting konsep yang disampaikan oleh Pak Wali Kota itu sekarang kita jadikan jadi haluan kita ke depan, bekerja memulai dari mana ke mana. Apalagi tadi Pak Rani katakan kalau master plan tadi memang belum ada, kalau sudah ada itu bisa jadi kompas. Juga RP3KP tadi yang saya katakan belum jadi tadi, mudah-mudahan kalau itu jadi 15 tahun ke depan ini jadi dasar pokok kita untuk melangkah ke depan. Kalau nomenklatur dasar-dasar hukum untuk kita bertindak itu, tahulah sekarang ya Pak Dhani salah gelontorkan dana kita untuk penjuru gitu. Kalau tidak ada dasar yang kuat atau tidak ada di RPJM, maka kemarin tanda kutip Pak Wali kan ingin merevisi lebih cepat RPJM walaupun dengan kritisan macam-macam itu sebenarnya ingin membuat sinkronisasi anggaran yang akan digelontorkan sesuai dengan smart city, sesuai dengan yang dianggarkan. Karena membangun tanpa memakai kompas dari RPJM dengan dasar-dasar pokok yang tadi, Pak Wali Kota bisa kena nanti secara hukum. Itu dia. Jadi itu mungkin Bung Saleh kita hari ini saya rasa dengan waktu 1 jam tak tuntas. Kalau perlu kita cari duduk bersama dengan Pak Ardani, mungkin banyak yang perlu kita kupas. Jadi dengan begini kita terbuka. Kalau kita diskusi ini kan enak ini. Tapi kadang-kadang lewat media wartawan, Bang bagaimana banjir? Nah, kadang beritanya begini, begana kan tidak ketemu kita jadinya. Tapi kalau ketemu begini,
kalau saya salah diingatkan Pak Dhani, kalau Pak Dhani salah saya juga ingatkan. Tak ada salahnya sesama Muslim seperti itu gitu. Jadi mungkin itu. Kalau dua-dua salah aku ingatkan Bang. Iya, saya terima kasih juga sama Bu Hadis ini, Bu Neviona ini. Ini kawan lama saya waktu di Bapeda dulu. Waktu saya zaman-zaman tim ahli konsultan kota zaman Bang Herman Abdullah dari awal, kami punya kantor di bawah. Beliau dulu di Bapeda sudah ketemu dengan dia juga. Ini jangan-jangan dia nyuruh saya hadir tadi ini. Karena dia juga. Bang Mardianto jangan cakap aja, jangan banyak cakap aja. Tolong hadir. Mungkin dia terima kasih Bu Kadis. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mardianto sepakat nggak Bang kalau memang Pak Ardhani ini lanjut jadi wali kota besok? Sepakat. Kenapa tidak? Tergantung perjuangan lobby, kinerja diperbagus, lebih bagus karena orang nilai kan daftar apanya kan dari kinerja jejak kita. Oke, siap. Kalau perlu nanti saya dampingi Pak Dhani, Pak. Memang untuk Smart City ini Pekanbaru harus belajar ke Kuansing Bang, karena bagaimanapun Kuansing sudah buat SMA pintar kan Bang ya. Iya. Oh ya, mungkin terakhir Bu Yona bisa memberikan sedikit ya. Terima kasih Bang Saleh yang luar biasa dari Forum GPMB Kota Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mardianto, Pak Ardhani yang luar biasa. Hari ini benar-benar kita tercerahkan dengan apa yang disampaikan dari 1 jam ini. Luar biasa bagaimana kita memandang apakah Pekanbaru sudah smart di usia yang ke-236. Terus terang Pak Mardianto, saya tadi banyak terkejut-kejut dengan apa yang disampaikan. Ternyata bahwa smart living itu memang tidak hanya dari Pak Ardhani mestinya ya. Banyak sekali aspek-aspek dan itu akan memunculkan nanti diskusi koko sore kita selanjutnya untuk mendatangkan yang lain-lainnya. Pak Mardianto siap-siap nanti akan kami undang kembali. Ini peran serta kita masyarakat, terutama para akademisi untuk membangun Kota Pekanbaru menjadi lebih smart, segera terwujud Smart City yang madani. Pak Ardhani, terima kasih sekali sudah berkenan quick respon nih luar biasa nih Pak Kadis yang satu ini. Tanpa ada administrasi yang ini, Pak Mardianto juga demikian. Langsung oke, Bu Yona siap demi terwujudnya Pekanbaru Smart City yang madani. Siap mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota. Pak Mardianto, Pak Ardhani, ini benar-benar saya diskusi dengan pimpinan kita, Bapak Dr. Fardaus STMT, untuk menentukan siapa Pak yang kira-kira di sini duduk tempat untuk membahas ini. Nah, memang Pak Wali Kota sampaikan banyak Pak Ardhani dari salah satu living, tapi banyak yang lain. Namun dengan waktu yang hanya 6 kali pertemuan ini, kami akhirnya memang langsung telepon Pak Ardhani, oke, langsung luar biasa, Pak Mardianto juga oke. Nah ini gagasan dari anak-anak muda GPMB Kota Pekanbaru, gerakan pemasyarakatan minat baca ya Mas Saleh ya, Bung Saleh. Waktu itu kita kukuhkan tahun 2019 akhir, Pak Wali Kota dan Kepala GPMB Nasional. Jadi sebenarnya ada 6 pilar nih Pak Mardianto yang kita bahas. Yang satu sudah selesai kemarin, Smart People. Kita mendatangkan Pak Profesor Zulfadil sebagai akademisinya, kemudian Dinas Pendidikan, dan kita perpustakaan sendiri. Kemudian ada 4 pilar lagi. Ini sesuai dengan pilar program kita juga, Pak. Bagaimana kita memberikan literasi informasi kepada masyarakat, sehingga kita semua lebih mengenal Pekanbaru dengan dekat, semua permasalahannya, semua apa saja yang sudah kita buat, Pak Wali Kota buat dengan timnya, masyarakat harus tahu. Sehingga kita nanti bisa membangun kota ini bersama-sama. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah yang baik adalah komunikasi yang baik. Terbukanya komunikasi yang baik dan lancar antara pemerintah dengan masyarakat, itulah kunci keberhasilan Kota Pekanbaru, terwujudnya Smart City yang madani. Sengaja koneksi ini akan jadi, korelasi ini akan menjadi wadah diskusi dalam dialog interaktif agar kita terliterasi dengan apa saja yang terjadi di kota ini. Literasi tidak hanya baca buku di perpustakaan, namun juga berbagai kegiatan-kegiatan seperti ini yang akan selalu kita tayang untuk mendengarkan, meliterasi kita semua, masyarakat khususnya, agar paham apa yang menjadi program kerja Wali Kota
5 tahun 2017-2022. Kita berharap di tahun 2022 terwujudnya Pekanbaru Smart City yang Madadi itu udah di depan mata ya Pak ya. Insya Allah itu akan terwujud jika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat segera terjalin dengan harmonis. Tentunya kami juga banyak melakukan berbagai hal untuk literasi informasi ini Pak. Salah satu kita melakukan webinar ini, diskusi online seperti ini, kongko-kongko sore, ngopi-ngopi sore, istilahnya kopinya di tempat masing-masing ya Pak Mardianto. Ada udah minum kopi belum? Saya harap kita semua kopi, Bu. Ya, saya alhamdulillah kebanyakan tuh kopinya. Luar biasa. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua peserta webinar kali ini. Kita harapkan nanti di hari kita masih melakukan diskusi lagi selanjutnya Pak Ardani, teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga kita semangat untuk membangun Kota Pekanbaru, mewujudkan mimpi-mimpinya. Insya Allah Pak Wali Kota dan timnya sudah melakukan berbagai hal. Insya Allah itu akan menjadi nyaman ya Pak ya, smart living ya Pak Ardani ya, salah satu unsurnya memang luar biasa Pak Ardani ini dengan ruang terbuka hijau, dengan berbagai program-program yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih. Namun saya ini Bang Saleh, saya ada melihat ada 2 pertanyaan ini yang belum dijawab kayaknya di chat kita ya, chat. Itu ada 2 pertanyaan Bang Saleh, mungkin bisa dilihat di chat ya Bang Saleh, coba dijawab nanti. Barangkali itu saya terima kasih kepada Bapak Ibu Bapak narasumber. Alhamdulillah semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Begitu saja Bang Saleh, kami harap partisipasi dari teman-teman peserta untuk diskusi selanjutnya akan hadir di depan kita semua. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, tadi sudah saya tanyakan tadi sama Bang Mardianto terkait kenapa harganya lebih tinggi dan lokasi juga lebih jauh ya, sudah diiniin. Mungkin ada dari ini sedikit dari ketua kita Bang Indra atau Bang Chandra ya, wakil ketua kita. Kali aja ada yang mau disampaikan, silakan Bang Chandra atau Bang Indra sebelum ditutup. Ya, alhamdulillah ya, materi yang sangat luar biasa. Memang GPMB juga secara khusus mungkin merasa sangat terhormat sekali ya diberi kesempatan bekerjasama dengan Diskusi maupun juga para narasumber-narasumber yang luar biasa. Jadi memang ide untuk menghadirkan 2 ini sebenarnya memang cenderung judulnya agak provokatif ya. Tapi sebenarnya di sini justru malah memunculkan kreativitas dan juga kritis-kritis bahwa kita juga harus sadar bahwa kita semua punya peran seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi untuk juga memberikan literasi yang benar tentang banyak hal, baik yang positif maupun yang negatif, kemudian apa yang bisa kita lakukan, peran kita ada di mana. Jadi memang kita harapkan diskusi ini memang merupakan momennya menjelang HUT nanti, tapi juga kami harap ini bisa menjadi satu titik balik di mana semua hal bisa dikomunikasikan, bisa dikoordinasikan, dan bisa didiskusikan, sehingga nanti muncul kreasi-kreasi yang dalam bentuk karya-karya. Misalkan nanti ada karya apa yang bisa kita sinergikan dengan dinas terkait, ataupun ide-ide apa untuk memberikan perubahan smart people yang juga saya pikir bergaris lurus dengan tujuan dari literasi itu sendiri, yaitu inklusi sosial. Jadi inklusi sosial plus smart people atau smart government juga saya pikir itu segaris lurus, sehingga diskusi-diskusi ini saya pikir memang harus terus dilanjutkan. Saya pikir itu saja mungkin dari mewakili teman-teman GPMB juga, dan terima kasih untuk seluruh yang berpartisipasi juga. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ardani, Bang Mardianto, dan juga Bu Yona, dan juga kawan-kawan GPMB dan para hadirin semuanya yang telah mendengarkan diskusi ini. Sekian dari saya lebih kurang mohon maaf. Marilah kita tutup diskusi ini membacakan hamdalah. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada foto bersama kali ya. Foto bersama. Salam literasi ya, Pak. Salam literasinya begini, Pak El. Pak Mardianto mana tadi ya? Ya, terima kasih ya kepada foto bersama kita ya, Pak. Siapa yang ambil fotonya? Bersama kepada
peserta yang masih hadir mungkin boleh pasang pose yang paling keren sambil bikin huruf L. Ya, huruf L. L untuk literasi ya. Ayo, salam literasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Pak Mardianto dan tim luar biasa the best. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bang Saleh. Tetap semangat ya. Insya Allah. Ajakin teman-teman ya ikut juga. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan, mewakili teman-teman GPMB, teman-teman diskusi, mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.